Hirohito lahir pada tanggal 29 April 1901. Ia adalah putra sulung, putra mahkota Yoshihito, dan putri mahkota Sadako. Kelahirannya disambut meriah di seluruh Jepang. Sejak lahir, Hirohito ditakdirkan untuk memikul tanggung jawab dan kekuasaan yang besar. Masa kecil Hirohito dipenuhi tradisi. Ia hidup terlindung di dalam istana kekaisaran. Meskipun protokolnya ketat, ia punya minat besar pada biologi kelautan. Minat ini terus bersamanya sepanjang hidupnya. Sebagai pangeran muda, pendidikan Hirohito sangat keras. Ia bersekolah di Gakushuin, sekolah khusus untuk anak-anak elit Jepang. Hirohito pintar dan haus akan ilmu. Ia tertarik pada sejarah, sains, dan strategi militer. Sejak kecil, ia sudah dipersiapkan untuk mewarisi tahta krisan. Artinya, ia harus paham beratnya tradisi dan harapan yang dipikul oleh seorang kaisar. Pendidikan Hirohito tak hanya akademis. Ia juga dilatih dalam urusan militer dan kenegaraan. Ia belajar sejarah Jepang, hukum tata negara, dan hubungan internasional. Gurunya menekankan sifat ilahi kaisar, dan pentingnya menjaga tradisi kekaisaran Jepang. Sebagai bagian dari persiapannya, Hirohito melakukan beberapa perjalanan ke luar negeri. Pada tahun 1921, ia melakukan tur bersejarah selama 6 bulan ke Eropa. Ini pertama kalinya putra mahkota Jepang pergi ke luar Asia. Perjalanan ini memperkenalkan Hirohito pada budaya dan sistem politik yang berbeda. Ini memperluas wawasannya tentang dunia. Sekembalinya ke Jepang, Hirohito mengambil peran lebih besar di kehidupan publik. Ia ikut dalam upacara resmi dan tampil di depan umum. Bangsa menyaksikan pangeran muda ini tumbuh menjadi pemimpin yang tenang dan cakap. Ia bersikap bermartabat dan berwibawa. Namun, jalan di depannya tidak mudah. Jepang di tahun 1920-an adalah negara yang sedang berubah. Ada perubahan sosial, ekonomi yang tidak pasti, dan militerisme yang meningkat. Hirohito akan segera menghadapi tantangan ini sebagai kaisar. Pada tahun 1921, ayah Hirohito, Kaisar Taisho, jatuh sakit. Kesehatan kaisar menurun dan ketidakstabilan politik meningkat. Hirohito diangkat menjadi wali, menjalankan tugas ayahnya. Kaisar Taisho meninggal pada Desember 1926. Hirohito resmi naik tahta krisan. Ia mengemak Showa yang berarti perdamaian yang tercerahkan. Namun, pemerintahannya sama sekali tidak damai. Awal pemerintahan Hirohito diwarnai gejolak ekonomi dan upaya pembunuhan politik. Depresi besar berdampak besar pada Jepang, memicu kerusuhan sosial dan sentimen ultranasionalis. Pengaruh militer tumbuh karena mereka menjanjikan stabilitas dan ekspansi. Meskipun banyak tantangan, Hirohito menerima perannya sebagai kaisar. Ia melihat dirinya sebagai simbol persatuan dan stabilitas.